Selamat datang di mata kuliah metode formal bersama saya dosen pengampu Anda semua, Irfania Zuhrofilah. Baik, selanjutnya inilah poin-poin yang akan Anda dapatkan, materi pembahasan yang akan Anda simak dalam 1 sampai dengan 3 pertemuan. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan Anda simak adalah 4 bagian ini. Yang pertama, what is formal method? Apa itu metode formal? Kemudian from software engineering to formal method, pergerakan dari masa software engineering ke metode formal. Kemudian yang ketiga, kelemahan dari metode formal, weaknesses. Kemudian yang keempat, a survey of formal methods. Selanjutnya, apa itu metode formal? What is formal method? Apa sih metode formal itu? Metode sendiri secara harfiah atau secara umum berarti proses yang bertujuan secara progresif mencapai tujuan tertentu. Jadi dia secara progresif punya tahapan, dan setiap tahapannya harus punya progres, punya kemajuan. Nah, progresnya itu bisa dikatakan sebagai menyediakan kerangka kerja yang rasional. Nah, seperti itu. Jadi kerangka kerjanya itu harus rasional. Kerangka kerja yang seperti apa? Yaitu pemodelan dari matematika. Nah, jadi formal metode ini adalah pemodelan matematika. Nah, di dalamnya ada narasi-narasi matematika, ada notasi-notasi matematika yang dapat digunakan untuk menjembatani pembuatan, pengembangan, dan verifikasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dari perancangan awal sampai kepada pengujian hasil. Nah, jadi pemodelan matematikanya ini harus benar-benar bisa benar-benar mencakup perancangan awal sampai kepada validasi atau sampai kepada pengujian hasil. Nah, melaksanakan analisis matematis ini itu harus sesuai, harus berkontribusi kepada reliabilitas atau terpercaya. Kemudian robusitas, ketahanan rancangan tersebut harus benar-benar reliable, harus benar-benar terpercaya. Metode formal itu harus benar-benar bisa sebagai perwakilan dari solusi terhadap kendala yang terjadi di lapangan. Dan kemudian harus robusitas, harus bertahan lama, harus bisa menghadapi kendala-kendala yang terjadi, kendala-kendala secara fakta terjadi di lapangan. Itu harus bisa diatasi oleh metode formal yang kita susun, yang kita kerjakan, yang kita sarankan, yang kita buat sebagai pengembangan dari perintil lunak atau sebagai pengembangan dari sistem konvensional atau sistem yang sudah ada, sehingga perancangan itu benar-benar dianalisis dengan baik dan kemudian diterjemahkan ke dalam model matematika yang kita sebut dengan metode formal. Nah, lalu bagaimana dari perspektif sejarahnya? Di tahun awal 50-an, di akhir 50-an dan awal 1960-an itu adalah awal-awal dari istilah software engineering itu sendiri terdengar. Kemudian di tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO itu mengadakan 2 konferensi tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, 2 konferensi ini dipercayai oleh pelaku pembuat software engineering ini atau orang-orang akademisi saat itu
mempercayai bahwa dua konferensi yang diadakan oleh NATO ini merupakan penanda awal resminya profesi dari rekayasa perangkat lunak. Lalu kemudian di tahun 1965 sampai 1985 itu banyak sekali proyek-proyek perangkat lunak atau software yang gagal. Kegagalannya itu melebihi dari anggaran, hingga kasus-kasus yang mengakibatkan kerusakan fisik bahkan sampai kepada kematian. Nah, salah satu kasus yang terkenal ini antara lain meledaknya roket Ariane akibat dari perangkat lunak itu sendiri. Lalu kemudian tahun 1985 sampai saat ini peneliti terus melakukan pengembangan dari solusi dan sebagainya, sehingga pemrograman itu mulai dilakukan berorientasi secara objek, kemudian dilakukan dengan menggunakan case tools, kemudian berbagai standar-standar diterapkan sampai kepada UML. Lalu kemudian lahirlah metode formal untuk menghasilkan perangkat lunak atau menghasilkan software yang benar-benar sesuai anggaran dan tepat waktu. Lalu kemudian kita lihat bagaimana dari software engineering itu bergerak menuju ke masa formal method. Menguasai kompleksitas dan biaya perangkat lunak ini merupakan tantangan teknologi dan juga tantangan ekonomi. Ini tuh benar-benar terjadi di lapangan. Nah, ini kemudian melahirkan disiplin ilmu baru, yaitu rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini adalah ilmu yang menyatukan bagaimana menghadapi tantangan teknologi dan tantangan ekonomi. Kemudian metode desain mulai muncul, ada SADT, Jackson, teknik berorientasi objek, dan lain-lain. Banyak banget metode formal yang metode-metode desain yang kemudian muncul. Ini hanya sebagiannya saja. Menuju ke proses yang lebih ketat. Jadi dari software engineering ke formal metode ini sebenarnya adalah semakin disempurnakan sehingga prosesnya itu menjadi lebih ketat. Nah, semakin lama ini kita harus tahu bahwa konsekuensi dari kegagalan perangkat lunak itu tidak hanya terbatas pada masalah pemulihan. Dalam sejumlah kasus itu seperti roket Ariane tadi itu malah kasusnya itu melibatkan dari kehidupan manusia, sehingga itu sangat menjadi perhatian. Sehingga telah disebutkan semua kegagalan itu, maka kita harus tahu bahwa semakin lama kesalahan terdeteksi, semakin sulit untuk memperbaikinya. Sehingga sangat penting untuk memberikan investasi yang besar pada tahap awal siklus dari hidup sebuah perangkat lunak, sehingga cepat terdeteksi apa kesalahannya, dan pentingnya untuk mendapatkan spesifikasi yang terpercaya tadi, yang reliable, di mana spesifikasi yang reliable itu benar-benar yang pertama itu harus yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan sistem, dan yang kedua itu yang konsisten. Nah, pengembangan perangkat lunak ini yang menggunakan metode formal adalah pendekatan formal ini memungkinkan seseorang atau peneliti atau seorang programmer untuk menulis spesifikasi yang ketat, yang tepat, dan lengkap. Spesifikasi yang ketat, tepat, dan lengkap ini digunakan untuk keperluan mengembangkan perangkat lunak. Manfaat dari pendekatan formal ini apa? Nah, di sini ada 4 manfaatnya ya. Yang pertama, 1. Bahasa formal itu disertai dengan semantik yang kuat dan aman. Yang kedua, membuktikan bahwa sistem itu sesuai dengan yang diharapkan. Di satu sisi memenuhi level dari spesifikasi, dan yang di sisi lain memenuhi level dari kode atau level pengkodean atau coding. Nah, yang ketiga, bahasa formal ini adalah dasar yang baik untuk pengembangan alat-alat pendukung atau supporting tools. Yang keempat, upaya dalam pengujian, pemeliharaan, dan terkadang pengkodean itu sendiri
itu menurun secara signifikan. Artinya upaya di sini maksudnya adalah pemikiran, tenaga, waktu itu dalam hal pengujian, pemeliharaan dan pengkodean itu secara signifikan bisa menurun, karena ada yang mengkontrol, ada seseorang yang mendapatkan kontrol yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan formal. Dan ini juga sangat baik karena dokumentasi menjadi lebih dapat diandalkan. Di sini ada metode formal untuk pelanggan. Metode formal juga ini sangat mempertimbangkan bagaimana perangkat lunak ini berdampak pada siapa sistem ini diperuntukkan. Jadi pada saat melakukan analisis itu harus dipertimbangkan segala aspeknya, termasuk di dalamnya pelanggan. Bagaimana pelanggan akan berinteraksi dengan sistem, bagaimana pelanggan akan melakukan timbal balik terhadap perangkat lunak yang akan dikembangkan. Misalnya, sebuah organisasi ini mengontrakkan perangkat lunak tersebut kepada pihak lain. Maka organisasi yang memiliki pengembangan dari perangkat lunak ini harus benar-benar mengecek bahwa pihak yang memakai perangkat lunak itu bekerja sesuai dengan sistem yang dikembangkan. Harus benar-benar correct specification. Benar-benar betul-betul yang terjadi kepada pihak lain ini sistemnya sesuai dengan perangkat lunak yang dikontrakkan, seperti itu. Yang kedua, produk-produknya harus sesuai dengan spesifikasi yang ada di sistem. Itu benar-benar harus bisa dicek. Maka secara jelas bahwa perspektif yang lebih baik diperoleh jika suatu produk yang dikembangkan dengan menggunakan metode formal itu, karena dapat memberikan bukti bahwa produk tersebut memenuhi harapan pengembangan yang dimaksudkan. Jadi metode formal ini betul-betul harus bisa memenuhi harapan dari pengembangan sistem. Jadi sistem yang dikembangkan itu diharapkan dapat memenuhi tujuan A, B, C. Maka dengan adanya metode formal ini, A, B, C ini tidak boleh ada yang tidak terpenuhi gitu. Semuanya harus terpenuhi dengan menggunakan metode formal tersebut. Nah, dalam bentuk tekstual mungkin telah diaudit oleh kontraktor atau dapat memeriksa. Maksudnya dalam bentuk secara tekstual itu kontraktor bisa memeriksa dokumentasi atau pengembangan perangkat lunaknya atau terverifikasi secara otomatis. Diharapkan tidak ada lagi dari sistem perangkat lunak itu sendiri yang konvensional atau yang baik di dalam sistem tetapi tidak tercover oleh metode formal itu sendiri. Jadi benar-benar harus bisa memenuhi harapan dari pengembangan sistem, pengembangan dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, tentu saja meskipun semua ada kelebihan, pasti ada kelemahannya juga. Seperti itu pun dengan metode formal. Meskipun metode formal adalah menyempurnakan dari masa-masa kegagalan dari software engineering itu sendiri, namun metode formal ini memiliki kelemahan yang pertama, ada gap, ada jarak antara spesifikasi formal dan objek yang diwakilinya. Situasi ini terkenal serupa juga terjadi pada hukum-hukum fisika. Fakta yang terjadi di lapangan tidak 100% bisa diwakili oleh hukum-hukum fisika, tapi secara garis besar bisa mewakili hukum-hukum tersebut dan bisa dicarikan formulasi untuk mendapatkan solusi seperti itu. Kemudian yang kedua, nah, kepastian kebenaran atau kesesuaian spesifikasi ini dapat diterima sebagai sesuatu yang real, yang relevan hanya jika telah divalidasi. Atau divalidasi ini maksudnya telah diuji coba. Ini valid, ini sah karena sudah melalui proses validasi.
Jadi metode formal ini harus benar-benar terwakili sejak awal perancangan, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, sampai kepada proses validasi. Ketika proses validasinya dinyatakan betul, benar, atau valid, atau sah, atau true, maka metode formal yang digunakan itu adalah bisa kita sebut menjadi benar atau relevan terhadap pengembangan masalah yang kita harapkan. Nah, ketika metode formal baru itu dipertimbangkan, maka kendala pertama yang harus diatasi adalah kita benar-benar harus terbiasa sepenuhnya mengerti dengan notasi-notasi. Artinya istilah-istilah matematika, pemodelan-pemodelan, notasi-notasi yang digunakan pada pemodelan matematika ini harus benar-benar terbiasa, dan kita sehingga metode formal ini mudah diaplikasikan, mudah untuk dikembangkan ketika kita sudah memahami atau sudah terbiasa dengan notasi-notasi pemodelan matematika. Nah, metode formal juga ini membutuhkan aplikasi yang sesuai, yang mencakup aspek pragmatis, manipulasi alat, dan aspek teoritis lainnya. Nah, terakhir, dalam metode formal, pemodelan ini akan terjadi. Nah, ini perlu kita tahu bersama bahwa metode formal ini hanya terjadi jika masalah yang ada, situasi yang terjadi, pengembangan sistem atau pengembangan perangkat lunak itu dibutuhkan jika situasinya itu lebih rumit daripada yang terlihat. Jadi tidak semua pengembangan perangkat lunak itu menggunakan metode formal apabila masalahnya atau situasinya tidak begitu rumit. Nah, metode formal ini hanya diterapkan pada pengembangan perangkat lunak yang secara garis besar itu, secara terlihat itu ini lebih rumit daripada yang terlihat, maka sangat disarankan, sangat dibutuhkan untuk selanjutnya pengembangan sistemnya itu, atau menciptakan sistemnya itu, atau merancang sistemnya itu sejak awal sampai akhir itu menggunakan metode formal. Seperti itu. Nah, pertemuan kali ini sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Silahkan mengakses website Skalsa untuk Anda melihat diskusi, daftar hadir, kemudian kerjakan kuis dan LKM-nya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.